Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue pada sekali di Zero Notes Podcast. Akhirnya kan, dari yang lo ngikutin kita dari pertama preview musim 2022 sampai sekarang, gue bilang gue mewakili NFL Fans Indonesia mengucapkan congrats karena kita sudah mencapai minggu terakhir musim 2022 yang gue sama Baroka selalu bilang kan. Kalau nonton NFL tuh cepet, cuman 7 bulan, nggak berasa, serius, nggak berasa beneran. Berasa cuma 4 bulan, 4,5, terus tiba-tiba udah final lagi, udah Super Udah Bowl. final lagi. Karena sekarang kita akan melakukan ritual yang udah kita lakukan dari tahun 2018, yang berarti itu ini ya, Super Bowl 52 pas Eagles menang ya lawan Patriots ya, Super Bowl 52 ya. 2018. Oh iya, bener. Iya ya. Wah, Kebetulan Eagles main juga tuh. Iya, 5 tahun loh. 5 tahun kita udah bikin preview Super Bowl dan sekarang saatnya kita buat lagi tradisi kita Super Bowl 57 preview yang akan main 13 Februari nanti jam 6:30 pagi. Jadi buat kalian nggak perlu nanya-nanya lagi ya, karena ya emang mainnya jam 6:30 pagi. Jadi ya itu kalau kalian punya cuti ya itu per tahun harus dipakai satu buat nobar Super Bowl. Wajib itu. Ya. Wajib. Nah, Kita nggak menyarankan kalian untuk bolos atau iya. tapi pertimbangkanlah kayak ini cuma sekali dalam setahun. Iya. Dan gue udah ini bilangin akhirnya berkali-kali, ini sekali setahun. Kalau sekali sebulan ya nggak apa-apa deh lu skip sekali 2 kali. Ini sekali setahun loh. sekali setahun. Dan ini adalah selain juga ya mungkin kalau misalkan ada yang nonton di rumah, tapi ada juga yang akan ada nobar juga. Nah, yang udah sempat announce ya, kalau nggak salah, di Amerika. Dan ini adalah nobar offline pertama setelah sebelum pandemi berarti ya. Ya, setelah ini ya, sebelum pandemi tahun 2020 saat Chiefs menang lawan 49ers di Super Bowl 54. Nah, berarti Dil, kita ini kan Super Bowl preview pertama kali ketika Eagles main di Super Bowl, dan ada nobar offline lagi pertama kali sejak Chiefs masuk Super Bowl. Aha. Berarti ini kebetulan nih kayak udah semesta udah diatur oleh semesta. Iya nih, ini penulis naskah NFL nih gajinya pada naik semua ini. Oh, penulis naskah pada gaji naik semua nih. Wah, udah buat lebaran ya kan. Main buat beli baju baru THR ya kan. Jadi musim 2022 nih emang tahunnya buat penulis naskah ya. NFL. Nah, jadi kan biasanya kalau gue bikin review weekly kan bareng sama Baroka doang kan. Nah, sekarang karena preview dan mungkin kalian juga yang udah nonton atau dengerin dari Super Bowl sebelumnya, itu kan kita suka datengin ini ya, bintang tamu. Nah, sekarang karena kita udah balik lagi nobar offline, jadi kita akan karena udah ada orangnya. Karena kita udah ada 2 bintang tamu yang mewakili 2 fanbase masing-masing tim yang main di Super Bowl 57. Yang pertama ini ada perwakilan dari fans Eagles ya, yang 5 tahunan ya, siklus 5 tahunan berarti Eagles ya. Berarti masuk lagi 62 berarti. Ya nggak tahu dah, ya kan, karena ini kan udah Jalen Hurts era ya. Jadi ini ada perwakilan dari Eagles, ada Dipa Raditya. Halo Dip. Halo guys, selamat malam. Mungkin boleh perkenalan dikit ke ini buat yang nonton atau dengerin podcast. Oke, mungkin kalau kenalan dulu ya, nama gue Dipa Raditya. Sebenarnya kalau dibilang fans sih gue lebih ke casual fans ya. Jadi memang nggak terlalu invest banget sama Eagles, tapi ya gue baru suka Eagles itu sekitar tahun 2013-an. Waktu itu gue masih baru lulus kuliah, terus kayak mau cari tontonan gitu loh buat olahraga lain, dan akhirnya jatuh ke Eagles. Simply karena kalau nggak salah tuh NFC East itu tuh hampir semuanya pernah menang Super Bowl ya, kalau nggak salah, dari mulai
Washington Commanders, terus Ya, Cowboys, sama Giants. Cuma Eagles yang belum menang kan. ya betul. Iya, Betul. betul. Tahunnya 2013 adalah tahun yang agak cukup salah juga pilih Eagles sebagai jagoan karena banyak nyeseknya juga, masih banyak pergantian. Tapi ya overall ya gue senang banget sih. Ya 2017 terulang lagi 5 tahun kemudian di 2023. Ya maksudnya 2018 ke 2023 ya gue senang banget bisa masuk lagi, dan thank you juga kesempatannya udah undang gue buat Super Bowl preview ya. Thank you. Nah, selanjutnya ini ada fans tim yang ya kita sekarang sudah menyebut pemain QB-nya nih manusia emas ya. Karena pemain ini selalu mendatangkan cuan buat NFL. Nah, ini ada Iksan Darus dari Fans Chiefs, boleh perkenalan dulu. Halo, malam. Halo. Nama gue Iksan Darus. Gue fans Chiefs jadi gue kuliah di KU. Kansas University. Oke. Gue masuk tahun 97, lulus 2001. Jadi udah lama bener. Oke, berarti dulu Kansas 97 zaman ini ya kayak zaman Derek Thomas ya? Iya. Kan? Derek Thomas, terus mulai masuk kayak Chris Holmes, terus habis itu Chris Holmes belum. Tony Gonzalez. Tony Gonzalez. Tony kayak 2002 ke atas ya. Atau enggak ini kali ya? Siapa sih namanya? Tony Gonzalez itu dari 97. Nigerian Nightmare ya? Christian Okoye. Christian Okoye ya? Tapi kayaknya udah terlalu lama kayaknya, mungkin 90-an awal. Tapi ya era itu era-eranya pas ini sih yang Marty Ball atau Marty Schottenheimer ketika masih jadi head coach. Martin Schottenheimer, ya. Jadi buat kalian yang baru ngefans karena manusia emas. Nah, ini udah ada yang ngefans dari lama nih, dari tahun 97. Jadi main lah buat tahu-tahu gimana sih Chiefs tahun 90-an dan awal-awal 2000-an ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke Super Bowl 57 preview. Tapi sebelum mulai jangan lupa seperti biasa subscribe dan klik lonceng sambil subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL Indonesia. Like, comment, share video ini. Samping tombol subscribe ada join, jadi lo dapat akses 2 hari lebih cepat dari upload reguler, dan di atasnya ada super thanks karena support kalian membangkitkan semangat kita buat bikin konten NFL di Indonesia. Jadi yaudah langsung aja kita masuk ke preview Super Bowl 57 yang sekarang ini designated home timnya Eagles ya. Ya kan namanya juga Amerika ya. Amerika kan pasti home-nya ditaruh di kanan ya. Oke, nah jadi gue mau nanya ke Dipa dulu. Nah nih tuh, nih pemain yang menurut gue ceritanya dari college sampai masuk NFL tuh ini ya, favorit Amerika banget ya. Underdog story kalau menurut gue. Karena kan Jalen Hurts itu sempat masuk ke Alabama, masuk college football playoff, masuk final malahan, tapi di bench masuk tua Tagovailoa, mainnya bagus, dan ternyata Alabama juara. Akhirnya si Jalen Hurts mutusin buat transfer ke Oklahoma. Dan mainnya juga masih bagus, walaupun ya nggak dapet Heisman Trophy ya, peringkat peringkat 2 kalau nggak salah di voting Heisman-nya. Terus masuk draft tahun 2020, di draft di second round, yang saat itu banyak mempertanyakan keputusannya Howie Roseman ya, padahal masih ada Carson Wentz. Tapi ya pas itu Carson Wentz udah jeblok ya. Degradasi banget Iya, nah. Kalau menurut lu nih, Dip, Jalen Hurts ini musim 2022 itu lu walaupun fans casual, tapi lu lihat Jalen Hurts ini buat musim 2022, yakin gak lu Jalen Hurts bakal jadi QB masa depannya? Jangka panjang deh, jangan masa depan. Jangka panjangnya Eagles. Oke. Sebelumnya gue pengakuan dosa dulu kali ya, Dio. Betul. Apa tuh? Waduh. Gue itu sempat dulu nulis di line itu, gue inget banget waktu pas Eagles itu ngedraft Jalen Hurts itu, gue tuh nulis sempat ganti nama profile line gue itu jadi Carson Wentz 10 account. Oke. Iya, karena gini, gue pertama gue tuh agak kecewa waktu itu
instead of ngambil wide receiver, karena waktu itu menurut gue yang dibutuhkan Eagles itu adalah wide receiver yang bisa gantiin Nelson Agholor atau Deshaun Jackson kan, sama Alshon Jeffrey yang menurut gue juga udah mulai agak karatan gitu dibandingkan 2017 lah gitu. Terus gue agak kecewa dia ngambil ini orang siapa gitu kan. Sampai pada saat itu bahkan sampai pas sampai dia udah dipilih sama Eagles pun udah pakai jersey Eagles tuh gue masih agak nggak suka sama dia gitu loh. Masih bukan level ini ya, bukan level nggak suka karena itu udah kayak hate lah, kayak misalnya udahlah ngapain sih gitu, paling ntar tahun kedua lu tuker aja dia mau lu jual aja gitu kan. Terus ngelihat Carson Wentz itu nggak tahu kenapa di musim pas dia si Jalen Hurts itu masuk tiba-tiba tuh mainnya kayak nggak bisa dari mana teman-teman lawan, interception-nya lebih banyak daripada touchdown-nya, terus nggak semobile dulu waktu pas awal-awal dia digadang MVP player lah atau ya QB1-nya Eagles sampai nanti all his career, tapi ternyata jadi jelek banget. Dan gue encounter satu video YouTube yang dimana dia itu workout combine. Oh, combine ya. Workout combine. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau misalnya mungkin kalau gue punya mesin waktu ya, gue mungkin pengen bisikin Howie Roseman kenapa nggak ambil Justin Herbert, tapi kan nggak mungkin kayaknya. Iya. Agak nggak mungkin kan dari draft pick-nya gitu, agak mustahil lah, gimana cara lu bisa ngambil Justin Herbert kan? Karena gue emang lebih suka cara mainnya dia gitu. Terus pas gue lihat tuh dia combine, gue pernah lihat dia itu pernah gue lupa bukan lemparan ya, pas bench press. Pas bench press. Sebenarnya kan kalau secara badan Jalen Hurts ini nggak tinggi kan, tidak terlalu tinggi lah maksud gue. Tidak sebesar Carson Wentz, tidak sebesar mungkin QB-nya Fadil ya dulu, Big Ben, ya kan, besar itu gitu. Dia agak mirip badannya tuh agak mirip Russell Wilson, versi agak kurusan dikit lah gitu kan. Tapi gue tuh bench press-nya kayak, I don't think this is a bench press for quarterback gitu. Dan ternyata emang terbukti gitu terutama di musim-musim dia mulai dilatih sama Nick Sirianni, gue bilang wah jangan-jangan dulu kenapa dia nggak terlalu berkembang, mungkin karena pelatihnya masih Doc Peterson gitu, nggak cocok sama skemanya gitu. Waktu pas dilatih sama Sirianni, ini orang jadi bagus banget gitu. Udah gue akhirnya berubah pikiran lah gitu, jadi menurut sih this is the quarterback that Eagles needed sih. Dan mungkin dia mainnya kayak gini dan mungkin dia bisa jaga kondisinya biar nggak banyak cedera ya, mungkin he will become next Michael Vick gitu. Yang waktu itu gue juga sempat lihat dia mainnya juga gila banget kan. Nah, gue pengennya sih dia kayak lebih ke arah situ ya. Dan ya dari benci jadi fans banget, dan sekarang udah terbukti udah nggak bisa di-deny lagi, lu bisa masukin Eagles yang mungkin jadi berkesempatan punya 2 trofi Lombardi kalau misalnya memungkinkan gitu. Ya udah, ini masa depannya mereka gitu, masa depannya Eagles banget ini. Udah bukan underdog. Gue dari haters banget waktu itu sama dia, gue bilang kayak orang tuh bakal sampah banget main kayak lari-lari doang gitu, nggak guna lah, lu bukan Lamar Jackson bro gitu. Sampai sekarang yang gue bilang, kalau mungkin gue nggak bakal bela-belain begadang nonton Eagles kalau nggak ada dia. Waktu God Miss backupin dia aja, gue nggak nonton Eagles man. Oke. Nah, Kak, yes. Kalau menurut tuh ya kan Jalen Hurts sebenarnya ya lu lihat lah dia benar-benar mengubah offense-nya Eagles ya, dari zaman Carson Wentz terus pindah ke dia. Tapi pasti kan kalau QB kan ada supporting role-nya lah ya, udah pasti kan. Nah, kalau menurut tuh nih Kak, yang paling ngaruh OL-nya atau ada AJ Brown atau atau satu lagi ya, atau tiba-tiba Miles Sanders nih musim ini tiba-tiba bagus? Yang pasti paling pertama adalah perkembangan dari offensive line-nya Eagles juga ya. Karena beberapa pemain mereka kayak Jordan Mailata, terus habis itu juga Isaac Suomolo yang jadi offensive guard-nya, itu sama Landon Dickerson yang sekarang udah tahun kedua. Ya, itu perkembangannya naik pesat dibandingkan musim lalu. Dan gua rasa sih dengan perkembangan offensive line mereka yang makin lama makin bagus, terus juga masih ada veteran-veteran kayak Jason Kelce, terus habis itu ada Lane Johnson, itu salah satu kunci yang bikin Eagles tuh jadi jauh lebih bagus dan offense jauh lebih jalan dibandingkan musim lalu.
Dan lagi WR juga salah satu weapon yang penting buat seorang quarterback, apalagi quarterback yang masih in the rookie season, rookie kontrak di third year juga dia untuk Jalen Hurts. Jangan ya, tahun ketiga. Iya. Dan AJ Brown itu emang salah satu WR1 yang cocok buat ngedampingin seorang Jalen Hurts. Karena dia bisa main match up, dia bisa one on one, dan dia mainnya physical, dia bisa juga ngeblok karena emang pengalaman di gue biasa bilang Derrick Henry football team. Tapi in the end, gue melihatnya emang trade-nya untuk AJ Brown ini ya salah satu trade terbaik di musim ini ya. Karena itu memberikan weapon yang cocok buat seorang Jalen Hurts. Dan ini juga emang udah dicari-cari juga sama Eagles. Seorang WR1 yang bisa jadi tumpuan buat quarterback muda mereka. Sebenarnya sih ya, gue tadi noted juga kata-katanya dari Dipa juga terkait dengan draftnya Jalen Hurts. Jalen Hurts, Dipa bilang kalau misalkan Jalen Hurts itu dipilih seharusnya Eagles waktu itu pilih wide receiver, tuh kan ya. Sebenarnya di first round mereka ngambil wide receiver loh. Tapi coba mungkin Dipa bisa kasih tahu siapa yang dipilih instead of siapa yang dipilih harusnya. Harusnya yang itu setahu gue Justin Jefferson, kita ambil yang namanya depannya sama tapi nama belakangnya sampah banget. Itu sumpah tuh kalau gue jadi Howie Roseman ya, itu lokernya gue coret-coret. Gak, mungkin gue sama Jalen Reagor itu. Sekarang kalau nggak di Vikings ya, gue aja sampai lupa. Jalen Reagor di Vikings ya. Vikings. Gue kira jadi agen asuransi tuh orang. Ini maksudnya dia main football. Gue oke sama WR yang Butterfinger, tapi gue nggak oke sama WR yang bisa lupa sama rutenya sendiri. Right. Jalan Reagor Oke. Ambil wide receiver, oh ya Jalen Reagor hore gitu ya. Mainnya Astagfirullahaladzim. Amat ya hidup. Nggak jelas emang nih Jalen Reagor. Tapi cuman ya tahun depannya ambil Devonta Smith. Sekarang Devonta Smith jadi kegeser banget jadi WR2. Ya sebenarnya WR2 tapi ya masih bisa support ya. Masih support AJ Brown lah ya. Ya menurut gue dia salah satu WR2 terbaik ya di NFL. WR2 terbaik di NFL karena secara stats sebenarnya Devonta Smith juga cukup bersaing dibandingkan sama AJ Brown ya. Karena dia ada 95 catches, hampir 1.200 receiving yards, 7 touchdown. Dan ya gue rasa itu kayak complementary aja antara AJ Brown sama Devonta Smith. Devonta Smith better in the route running, tapi AJ Brown bisa main to man. Jadi itu kombinasi yang bagus lah untuk sebuah tim yang lagi mempunyai quarterback kayak Jalen Hurts saat ini. Oke. Nah, kalau menurut lo nih, Kak, kelemahan Eagles apa yang bakal bisa di-exploit sama Chiefs nih buat Super Bowl 57? Kelemahannya Eagles, gue rasa sebenarnya secara tim mereka cukup balance ya antara offense sama defense, apalagi defensive line-nya. Makanya kenapa gue bilang waktu itu 2022 Eagles ini sama kayak 2017, karena kuncinya mereka punya quarterback yang lagi MVP, lagi kandidat MVP, punya running game solid, WR-nya juga bagus, OL dan defensive line mereka salah satu yang terbaik di NFL, dan secara satu unit tuh defense-nya tuh emang top 5 di NFL. Iya, defensive line-nya Eagles tuh ada 4 pemain yang 10 plus sack ya. Ada, ya Haason Reddick ya hitungannya ini ya, edge rusher ya. Haason Reddick 16. Fletcher Cox nggak ini ya. Javon Hargrave. Josh Sweat sama Brandon Graham yang tahun kemarin cedera parah terus tahu-tahu balik lagi bisa double digit sack ya. Mungkin kita dibantu sama Dipa aja kali ya. Kira-kira apa nih weak spot-nya dari Philadelphia Eagles? Karena ya sebagai
yang paling banyak nonton Eagles dibandingkan kita mungkin lebih paham kali Iya, ya. karena kan jujur gue gue kan nonton Eagles juga kan. Gue lihat itu pas si J. Gardner Johnson cedera itu pas defense-nya jeblok. Apalagi kan yang kalah pertama kali lawan Commanders ya. Itu kan ya sebenarnya dia kan Commanders-nya lari mulu, cuman ya pas passing play-nya juga Commanders sering lolos kan. Pas itu McLaurin dan lain-lain juga jebol. Tapi overall kalau menurut lu buat Eagles apa nih kelemahan yang harus ditutupin lah pas lawan Chiefs nanti. Pagi kan ini ketemu manusia emas kan, Mahomes tuh. Jadi apa nih menurut lu kelemahannya Eagles? Sama ya komen gue kayak waktu pas kita nobar pas lawan Giants. Komen gue satu, Eagles itu kalau ngelihat pemain lari nggak ada orang di depannya. Nah, jadi itu tuh terus gue lihat di stats yang di NFL preview itu, kalau nggak salah catat itu adalah rush defense-nya Eagles itu sekitar nomor 8 atau I think it's like itu nggak sebagus yang dibayangin orang. Padahal kita udah punya amunisi juga kan, ada Ndamu Kongsu yang cukup veteran juga ya. Oh iya ada Ndamu Kongsu ya. Oh iya. Dan Ndamu Kongsu, ada Brandon Graham yang bisa jadi run stopper juga. Terus Hassan Reddick ya bisa Hassan Reddick atau satu lagi gue lupa Kaiser White something ya, itu sebenarnya kan bisa yang running. Tapi menurut gue tuh kadang-kadang running defense itu agak nggak jalan karena mereka tuh kayaknya lebih sibuk nge-blitz ya, jadi kayak benar-benar ke depan semua. Akhirnya jadi kayak sebenarnya paling kelihatan itu ya pertama yang paling kelihatan itu waktu pas lawan Washington Commanders, mereka banyak lari, itu banyak banget yang jebol. Terus habis itu yang kedua waktu pas di playoff waktu pas lawan Giants itu Saquon Barkley lagi sehat-sehatnya ya, maksudnya dia mungkin nggak 100% sehat, cuman dia lagi prime juga kan di 2022 ini kan, karena dia cederanya nggak sebanyak musim-musim lalu gitu. Itu kalau level Saquon Barkley. Dan yang gue takutin itu adalah pas gue nonton mereka lawan 49ers, Eagles lawan 49ers. Pas touchdown CMC. Oke. Coba lu misalnya lu dapatnya kayak ya mungkin running game-nya si Kansas City Chiefs, mungkin nanti Mas Darus bisa tambahin kali ya. Ini kalau aku nggak salah lihat itu adalah yang lagi lumayan running game-nya agak bagus waktu pas playoff itu ada Isaiah Pacheco kan yang Isaiah Pacheco itu. Gue agak kebaik ya itu kalau menurut gue, dan dia masih bisa dapat sekitar 4,9 yard per Itu agak bahaya sih kalau buat level Super Bowl, apalagi punya quarterback yang kayak Mahomes ya, yang kayaknya tuh football field is his arena playing backyard gitu, is his backyard gitu kayak. Wah agak bahaya sih itu menurut gua. Jadi sebenarnya match up yang gua tunggu adalah running gamenya si Chiefs, ya? Eagles. Ya, terus run defense-nya Chief dan juga running game-nya Chief nanti lawan running defense-nya si Eagles. Itu yang gue lihat sih. Sama ada satu yang mungkin gue bikin gue agak pede itu tapi di satu sisi ragu-ragu, mereka tuh nggak terlalu bisa jagain tight end menurut gue. Mereka tuh cuma peringkat 5, seingat gue ya. Si Eagles tuh nggak terlalu bisa jagain tight end. Cuma bisa ngandelin ya kayak si J. Gardner gitu. Mudah-mudahan dia sehat ya sampai nanti main di Super Bowl, nggak ada cedera apa-apa. Dan jagain tight end kan menurut gua juga posisi hybrid kayak gitu tuh agak susah gampang ya, karena banyak mismatch-nya kan. Lu dapat corner yang kegedean, lu dapat corner yang kegedean, otomatis dia lambat. Tapi kalau mungkin ada kemungkinan dia lambat ya. Tapi kalau cornerback kecilan lawan lu tight end segede Travis Kelce dan lompatannya dia itu tinggi, ya kan? Terus itu yang gue ngeri tuh lompatnya dia kalau lagi nangkep tuh sudah tinggi banget itu orang. Ya agak susah tuh, kayak siapa yang kayak dulu waktu mungkin zamannya Gronk, banyak kesulitan di defensive secondary-nya si Eagles buat ngejagain Gronk. Susah banget itu. Menurut gue sih kalau ya itu match up-nya antara secondary-nya si Eagles sama lawan Travis Kelce ini sebagai salah satu pendulang touchdown-nya paling banyak dari Chiefs juga ya. Itu juga salah satu match up yang nantiin juga sih. Oke. Nah itu
kita udah dijelasin ya. Keunggulannya Jalen Hurts buat melawan defense Chiefs sama kelemahannya Eagles saat melawan Chiefs nanti di Super Bowl 57. Oke. Berarti kita langsung next ke tim yang jadi designated away team yang ini ini kan BTW Eagles pakai jersey hijau ya nanti di Super Bowl 57. Nah, kita ke Chiefs yang ya ini walaupun fotonya warna merah tapi mereka pilihnya warna putih karena mungkin mau mengikuti cara Patriots kali ya, juara dengan jersey putih kali ya. Bisa jadi. Tapi terakhir Chiefs juara pakai jersey merah ya. Merah dulu ya. Iya, jersey merah ya. Ya, tapi ya kita lihat ya gimana penulis naskah NFL membuat naskahnya kan buat Super Bowl 57. Nah, buat Iksan ini Chiefs, Mahomes, tapi kan dia kan kemarin cedera high ankle sprain. Kemarin pas lawan Bengals ya walaupun dipaksa main tapi akhir-akhir match tuh dia mulai ini lagi kan, mulai pincang lagi kan Mahomesnya. Menurut lu ya walaupun ada 2 week off ya dari championship game ke Super Bowl 57, ini Mahomes bakalan ngaruh nggak ya menurut lu mainnya? Karena keganggu sama injury-nya ini, injury bug kan berarti, injury bug yang high ankle sprain. Karena kan kalau gue baca itu high ankle sprain itu recovery time-nya bisa 6-8 minggu loh. Nah, ini Mahomes paksa main demi gelar keduanya dalam karir berarti sama Chiefs buat juara ketiga dalam sejarah timnya. Nah, menurut lo ini Mahomes bakalan keganggu nggak sama cederanya? Gue rasa sih dia nggak bakal 100% sih. Senin depan nggak bakal lah. Nggak bakal ya? Tapi nggak bakal. Tapi kayak yang Super Bowl terakhir dia kan ada cedera yang toe turf kan? Iya, toe turf ya. Tapi waktu itu kan offensive line-nya kan jelek tuh pada cedera semua. Lawan Buccaneers juga lagi. Paling nggak OL yang sekarang kan nomor 1 nih buat pass protection-nya nomor 1 pass mereka. protection nomor 1 iya. Nah, tapi masalahnya Mahomes kan suka yang keluar dari pocket, lari-lari ke kanan, lari ke kiri, nah gitu kan. Nah, itu gua nggak yakin dia bisa loh. Tapi kalau sebagai dia pocket passer doang, ya masih bisa lah pocket passer doang. Tapi yang penting, tapi lawannya kan di LA Eagles kan nomor 1 sacks paling banyak itu gila 70 sack regular season. Banyak banget lagi. Iya. Gila, banyak banget loh. Gue nggak tahu deh. Plus Chiefs kan pemainnya yang cedera banyak sekarang. Betul. Ada 5 kemarin keluar. Gue nggak tahu tuh mereka gimana. 5-5-nya nggak bisa main nggak tar. Walaupun bisa main juga, gue rasa juga nggak mungkin 100% juga mereka. Oke, nah tapi kalau menurut lu nih, walaupun Mahomes menurut lu nanti di Super Bowl 57 kemungkinan besar mainnya nggak 100%, tapi yang butuh, pertanyaan gue, dia butuh support paling banyak sama Kelsey atau WR-nya. Nih WR-nya kan sayangnya banyak yang cedera ya. Kemarin WR juga Juju sempat cedera, terus Hartman cedera ya kan. Jadi ngandelin MVS kemarin ya, Marquez Valdes-Scantling pas lawan Bengals kemarin. Bahkan mainin Sky Moore loh kan yang jadi returner kan. Nah, tapi kalau menurut lu Mahomes nanti pas Super Bowl 57 Senin depan, dia butuh support paling banyak nih. Lu harus pilih salah satu ya. Kelsey, WR-nya, atau running game-nya nih. Kan ini kayak ini contoh nih. Ini kan McKinnon nih entah kenapa tiba-tiba mainnya bagus banget ya. Ya. McKinnon sama Pacheco kalau Ceh udah Ceh nggak usah main deh. Bikin ribet. Kecilan suka fumble gitu, gue males ya kalau lagi makanya. Nah, kalau menurut lu Mahomes butuh support paling tinggi dari siapa nih? Dari 3 pilihan yang gue tanya. Kalau gue bilang sih kayaknya kalau dia masih kurang mobile, nggak 100%, kayaknya mesti ngandelin running game-nya deh. Running game-nya paling ya? Paling nggak Pacheco sama McKinnon. Nah, McKinnon kan 2 game terakhir playoff kan nggak gitu nonjol kan? Iya. Tapi kan yang regular season kayak 4 game terakhir kan dia kan setiap game dapat touchdown tuh. Gila. I'm hoping game ini ya kan dia main lah. Catch the ball lah sekarang lah. Nah, oke. Terus kalau menurut nih Chiefs apa kelemahan yang harus ditutupin nih
saat lawan Eagles nanti. Karena kan kalau gue lihat kayaknya Chiefs ini buat lawan, kalau di defense ya lo tau lah ya Chris Jones ya. Dia sebenarnya tuh dia harus banyak dibahas, cuman kan karena ada Mahomes jadi kan spotlightnya ke Mahomes terus kan. Nah, Chris Jones ada, tapi yang lain menurut lu dari ya boleh offense boleh defense lah. Kelemahan apa dari Chiefs yang harus ditutupin di saat lawan Eagles, apalagi ketemu Jalen Hurts yang mainnya bagus banget, terus juga defense-nya yang tadi sempat Barokah sama Dipa bilang kan itu defensive line-nya bagus, DB-nya juga mayan, ya tapi kelemahannya di LB yang nggak bisa jaga TE kan. Nah, tapi kalau dari Chiefs nih, apa kelemahannya menurut lu yang harus ditutupin saat lawan Eagles? Kalau menurut gue sih secondary-nya agak-agak meragukan sih. Rookie-nya kebanyakan, karena kan secondary-nya walaupun kemarin mereka step game sih mereka dari awal season makin lama makin bagus, tapi kan ujung-ujungnya they got no experience kan. Iya, karena kalau nggak salah tuh defensive back-nya ada rookie-nya Trent McDuffie ya kan? Terus kemarin kalau salah Jerry Sneed cedera ya, out for the game ya? Sneed concussion kemarin. Sneed concussion. Nah, itu gue nggak tahu balik lagi tuh enggak. Terus dan lain-lain lah ya. Apalagi nggak ada ini Tyrann Mathieu ya kan? Tyrann Mathieu udah di Saints pulang kampung. Iya. Nih adanya Justin Reed, which is Reed ya? masih jauh lah dibanding itulah. Tyrann Mathieu, iya. Dibanding Honey Badger jauh lah tuh. Iya, berarti yang kelemahannya Chiefs itu di secondary yang nanti akan diserang lawan AJ Brown dan Devonta Smith plus Dallas Goedert ya. Ini bahaya berarti ya kalau defensive back-nya nggak mainnya kurang atau tiba-tiba cedera ya. Ya Kak ya? Wah, iya. Nah, kalau menurut lu nih Kak, selain kalau menurut Kak, lu setuju nggak kalau kelemahannya Chiefs ini buat lawan Eagles itu di secondary, atau menurut lu ada pendapat lain? Secondary akan jadi problem juga sih, apalagi dengan beberapa injury juga yang udah kejadian juga selama playoff. Tadi udah dibilang juga sama Isa tadi terkait kayak Jerry Sneed, terus begitu juga Trent McDuffie juga sempat diragukan juga gitu. Ya sebenarnya sama sih ya, secondary juga akan jadi problem dengan kondisi saat ini, apalagi walaupun sebenarnya juga dari Eagles-nya sendiri bakal orientasinya lebih banyak, mereka lebih run heavy dibandingkan Chiefs ya. Nah, mungkin kuncinya saat ini ya apakah running game-nya Chiefs ini bisa jalan lebih baik dibandingkan selama playoff, atau kalau misalkan mereka sampai gagal nggak bisa jalan selama playoff selama Super Bowl nanti, ini bisa jadi problem juga di running game mereka karena melawan tim kayak Eagles yang mereka tadi udah kita bilang run heavy, itu mereka jangan nggak boleh dikasih waktu banyak-banyak. Nggak boleh dikasih waktu banyak-banyak. Mungkin bisa dengan Mahomes ya, bisa dengan drive dengan waktu singkat kayak misalkan tahun lalu lawan Bills, tapi dengan kondisi dia yang sempat high ankle sprain dan bisa jadi nggak 100%, running game itu benar kata Isanto tadi. Dia itu akan jadi poin paling krusial buat Chiefs nanti di Super Bowl. Karena mereka harus ngurangin bebannya Mahomes. Dan ya karena pasti Eagles juga punya rencana untuk ngedouble team Kelsey. Makanya itu running game-nya mereka tuh harus jalan, terutama Isaiah Pacheco. Karena karena menurut gue Isaiah Pacheco tuh yang sekarang ini jadi RB1-nya mereka. Karena ya McKinnon kan lebih kayak passing back, dia mainnya banyak di down, dan dia banyak dapetnya check down gitu kan, bukannya kayak running game biasa. Pacheco harus bisa jadi tumpuan buat running game-nya Chiefs ketika di Super Bowl. Even though dia saat ini masih rookie. 7 round rookie. 7 round loh. Round ke-7 loh. Round 7 diambil dan ternyata jadi RB1. Kan memang NFL ini ya nggak banyak yang tiba-tiba kejutan dari diambil round 7 jadi starter, terus ada yang kemarin nggak tahu ngeprank apa nggak tuh pensiunnya kan, diambil round 6 jadi legend. Emang itulah uniknya NFL. Nah, terakhir,
dari ini dulu ya, dari fans, dari yang netral dulu ya. Kalau ya kan gue moderator, berarti gue harus bertanya nih yang netral dulu. Kak, prediksi lu terakhir ya, kita buat bikin prediksi. Nah nanti yang buat perwakilan Chiefs sama Eagles ibaratnya bikin pitching ya. Kenapa tim lu bakalan jadi juara? Karena kan pasti yang nonton kan pada bingung nih, gue jagoin siapa ya. Nah lo harus pitching kenapa Chiefs atau Eagles yang bakal jadi juara. Nah tapi gue nanya ke Barokah dulu, Kak. Siapa yang akan menang di Super Bowl 57? Apakah Kansas City Chiefs untuk gelar ketiganya dalam sejarah timnya, atau Philadelphia Eagles untuk gelar keduanya dalam sejarah timnya? Ini harus nanya ke scriptwriter-nya NFL juga sih. Ini gara-gara meme-nya script ini ya, gara-gara yang ini ya, mantan pemain lu Arian Foster bilang nih sebenarnya NFL script, langsung quote retweetnya kocak-kocak banget ya. Dan itu benar-benar meme terlucu sepanjang 2022-2023 sih tuh tentang NFL scriptwriter. Oke. Ini cukup sulit ya. Karena menurut gue pertandingan antara Chiefs dan Eagles ini di Super Bowl lebih sulit diprediksi dibandingkan tahun lalu ketika Rams lawan Bengals. Menurut gue ini lebih sulit karena kedua tim ini kan dia first seed juga, sama-sama dapat first round bye. Dan Conference Championship mereka sebenarnya menang karena sedikit ada asterisk di situ. Yang satu ada menang karena QB-nya yang lawannya QB 4, satu lagi ya beberapa call dari ref yang sedikit kontroversial, tapi overall gue rasa dua tim ini emang dua tim yang paling cocok untuk masuk Super Bowl karena Chiefs dan Eagles ini tim yang paling komplit di NFL saat ini. Kalau misalkan gue bisa prediksi ini pertandingan bakal ketat dan akan seperti Super Bowl 52 ketika Eagles menang. Dan gue even though gue nggak mau kayak bet against Mahomes, tapi gue melihat kayaknya Eagles bisa menang di sini. Oke. Berarti lu pilihannya ini ya, Eagles ya? Karena gue rasa ya pass rushing-nya Eagles lagi-lagi akan jadi kunci di sini, kayak Super Bowl 52. Iya, karena dulu pass rushing-nya Eagles juga lumayan bagus ya. Ini juga musim ini juga bagus kan. Iya, dulu ada Brandon Graham, Fletcher Cox, Lane Johnson, Jason Kelce, semua masih ada sampai Masih sekarang. ada ya. Jadi figur veteran itu juga jadi Chiefs sama Eagles tuh punya beberapa figur veteran yang udah pernah menang Super Bowl juga. Tapi gue rasa Eagles lebih punya keunggulan karena beberapa core-nya ini udah banyak yang barengan mainnya, udah sejak 2-3 tahun terakhir. Jadi ada faktor-faktor kayak experience di situ. Berarti Barokah tadi pilihnya Eagles. Sekarang gue tanya ke fans Eagles deh. Kenapa menurut lo Eagles bakalan menang di Super Bowl 57? Karena kan kalau misalnya gue tanya siapa yang bakal juara, pasti kan yang fans masing-masing ini ya pasti pilih jagoannya Donald. Sekarang gue tanya kenapa kenapa bakalan menang di Super Bowl 57? Nah, kenapa Eagles? Menurut gue sih ini kayak bakal banyak pembuktian ya kalau di Super Bowl yang sekarang. Pertama ya Jalen Hurts itu apakah dia bisa jadi QB masa depannya Eagles? Menurut gue tuh pembuktiannya sekarang di sini. Ini matchup yang paling seru karena karakteristik dari setiap tim itu kayak punya keunggulannya masing-masing yang gak bisa ditiru sama tim lain ya. Kayak Mahomes itu kan kayak ya dia bikin lemparan apapun kan highlightnya 6 hari 6 malam ya gitu kan lawan. Terus udah gitu Eagles juga ada banyak banget perkembangan yang bikin gue jadi senang lagi untuk nontonnya. Menurut gue sih kalau misalnya running game-nya jalan seperti di regular season, dan ini mungkin gue titip pakai kata-katanya Jason Kelce ya, kalau mereka bisa dikasih kesempatan QB sneak di game ini, kemungkinan besar mereka bakal menang. QB sneak mereka soalnya 36 attempt, 29 itu berhasil. Itu katanya Jason Kelce itu one of the most
tingkat keberhasilan QB sneak itu tuh 92%. Nggak ada di playbook manapun. Di playbook offense manapun tuh QB sneak bisa 92%. Jadi kalau mereka bisa exploit itu, main ke seperti regular season, menurut gua mereka ya mungkin ini gue pakai prediksi skor ya. Walaupun menang itu bisa 3-4, 3-1 lah atau berapa. Gue yakin kayaknya tetap aja sih. This is Mahomes, this is the golden boy. Dengan segala perangkatnya, dan jangan lupa juga mereka punya Andy Reid yang dulunya pernah jadi offensive coach ya, offensive coordinator kalau salah. Andy Reid ya. Ya kan, punya Andy Reid juga. Ya dia udah tahu belakang-belakangnya Eagles mungkin yang mungkin menurut gue ini pertandingan bakal asik, dan itu skor gue menurut gue bakalan 3-4, 3-1 atau enggak mungkin kalaupun menang agak-agak tipis sih menurut gue. This is Kansas City. Berarti ini ya skornya mungkin antara beda 1 field goal atau enggak beda 1 touchdown ya. Betul. Nah, oke. Terakhir buat yang nggak dapat belum Lombardi Trophy-nya belum 2 nih. Oke. Nah, buat Iksan, kenapa menurut lo Chiefs yang akan juara Super Bowl 57? Because we've got Patrick Mahomes. Patrick Mahomes ya. Udah itu aja sih lo. Iya, ya. Dia bisa ngelempar kemana-mana, cedera aja masih bisa loh. Bener-bener kayak gue jelasin gue juga bingung sih. Pokoknya gue dia, ya udah, anything can happen in the game gitu aja loh. Ya, berarti kunciannya sekarang gimana cara OL-nya jagain Mahomes saya biar nggak makin parah cederanya ya. Karena kalau Mahomes udah cedera, wah. Udah, habis. Selesai. Tergantung satu orang ya. Oke, nah jadi buat kalian yang mau milih Eagles, tadi alasannya itu ya dari Dipa. Kalau mau milih Chiefs, nah itu udah alasannya cukup satu, Mahomes. Sudah. Mahomes. Oke. Nah, jadi itu ya buat preview Super Bowl 57. Mungkin terakhir dari Barokah ada yang mau ditambahin? Ya, apapun yang terjadi di Chiefs, Eagles di Super Bowl nanti, semua sudah tertulis di NFL script, right? Jadi apapun yang kita gara-gara di spill NFL ada script nih, jadi semuanya udah tertulis di script emang. Kelsey Bowl tahun ini, Kelsey Bowl. Oh iya, tahun ini Kelsey Bowl. Iya. Jason Kelsey centernya Eagles ketemu Travis Kelsey ya, tight end-nya Chiefs, benar-benar. Berarti jadi Super Bowl ini tuh Kelsey Bowl sama Andy Reid Bowl ya berarti ya. Oh iya, karena Andy Reid ketemu mantan timnya ya. Pulang kampung Andy Reid. Iya. Tapi si Sirianni juga dulu kerja di Chiefs kan? Dia dulu offensive coordinator dari Frank Reich di Indianapolis Colts. Iya. Tapi Sirianni dia pernah di Chiefs ya. Pernah di Chiefs jadi kayak coach apa gitu loh. Kalau gua cek gue liat gambarnya. Oh iya, pernah. Nick Sirianni pernah jadi offensive quality control. Dia orang asli Casey soalnya. Iya. Itu Nick Sirianni pernah jadi offensive quality control sama asisten quarterback coach sama pernah jadi WR coach-nya Kansas City. Oh, dari 2009 sampai 2012 ya. Berarti ini jadi switch jadinya. Ininya cerita-cerita zaman dulunya yang di tim sebelah sekarang di tim baru lawanan lagi banyak ya ternyata ya. Di Super Bowl 57. Nah, jadi kalau dari San, ada kata-kata terakhir mungkin sebelum kita tutup preview? Thanks ya buat ngundang gue, buat bahas Chiefs. Ya, I hope the best team wins aja lah next week. Ya nggak? Itu aja sih lo. Oke, buat Dipa terakhir. Tapi, Enggak. Tapi lanjut aja. Buat Dipa? Oke, buat gue cuma punya satu kata buat dua kalimat sih buat Eagles ya. Fly Eagles flies, sama satu lagi Eagles please stop the running from the enemy. Fly Eagles fly, terus satu lagi please stop the run from the enemy. Oke. Ya, berarti ini ya. Please buat Eagles stop Pacheco sama McKinnon ya. Ya siapapun yang lari ya. Oke. Nah, jadi
Itu buat review Super Bowl 57 preview Super Bowl 57. Pastinya kan kalian nanya, Min, Bang, bla 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 dan lain-lain, ada nobar nggak? Ya ada lah tuh. Tuh, nobar Super Bowl 57 seperti biasa di @America Pacific Place. Akhirnya kita nobar lagi setelah 2 tahun skip ya. Karena pandemi. Jadi kita balik lagi nobar di @America Pacific Place. Nih kursor komputer gua nih, lu lihat nih ya jamnya ya, tuh. 6.30 WIB waktu Indonesia Barat ya. Oke, jadi buat kalian, oh ya, gua kan udah ngingetin kan dari bulan Januari buat ajuin cuti. Nah, kalau misalnya belum ajuin cuti ya, kita nggak menyarankan ya kita nggak menyarankan buat cabut. Cuman kalau mau masuk siang nggak apa-apa. Kalau misalnya ternyata dapat cuti ya lumayan. Karena seperti yang selalu kita bilang, ini Super Bowl itu sekali setahun. Bukan sekali sebulan, bukan sekali per 2 minggu, enggak, setahun. Kapan lagi lu bisa nonton salah satu final olahraga terbesar di semua cabur olahraga yang penontonnya ratingnya selalu tinggi, plus ada iklan-iklan kocak, ya kan? Dan juga ada halftime show-nya nanti bakalan tampil itu Rihanna ya, Mbak Riri kalau bahasa sini ya. Nah, jadi dan siapa tahu yang nonton tuh bukan fans NFL ya, tapi bisa juga kalau misalkan emang suka sama Rihanna gitu, siapa tahu. Nah, iya. Kapal lagi kan, misalkan gue sempet tanya temen gue, wah Rihanna comebacknya jadi halftime show di Super Bowl. Nah tuh, ya udah, jadi jangan lupa nih ya, Philadelphia Eagles lawan Kansas City Chiefs Senin 13 Februari 2023 jam 6:30 pagi di @America Pacific Place. Jadi itu buat Super Bowl 57 preview. Thank you Barakal udah seperti biasa join, dan thank you banget buat 2 bintang tamu kita, ada Iksan Darus yang mewakilkan dari Chiefs dan juga di Paraditya yang mewakilkan dari Philadelphia Eagles. Jangan lupa seperti biasa subscribe dan klik lonceng subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL Indonesia. Like, comment, share video ini. Samping tombol subscribe ada tombol join biar dapat akses 2 hari lebih cepat, dan di atasnya ada super thanks karena support kalian membangkitkan semangat kita buat bikin konten NFL Indonesia. Jadi thank you yang udah nonton dan dengerin. Sampai jumpa minggu depan saat kita ketahuan siapa yang menang di Super Bowl 57. Kita ya lagi-lagi lah bikin ritual, yaitu Super Bowl 57 review. Dadah semuanya, thank you. Thanks guys. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.